Halo semua, perkenalkan nama saya Safa Adila Sihartono dengan NIM akhir 167. Pada video pembelajaran kali ini, saya ingin membahas mengenai analisis MSDM di PT Garuda Food. Sebelum memulai pembahasan yang pertama, saya ingin menjelaskan mengenai topik pembahasan apa saja yang akan dibahas dalam video pembelajaran kali ini. Oke, yang pertama ada Equal Employment Opportunity, yang kedua analisis dan desain pekerjaan, ketiga recruitment, keempat seleksi karyawan, kelima pelatihan SDM, keenam penilaian kinerja, ketujuh kompensasi, kedelapan tren terkini yang mempengaruhi SDM, kesembilan motivasi dan kepuasan kerja, kesepuluh karir dan retensi, dan yang terakhir ada manajemen keselamatan, kesehatan, dan risiko. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai IEO di PT Garuda Food. Secara umum, IEO ini dapat dijelaskan berupa kesempatan pekerjaan tanpa memandang jenis kelamin, usia, ras, negara asal, agama, dan disabilitas mereka. Oleh karena itu, PT Garuda Food juga menerapkan IEO ini. Perusahaan memberikan kesempatan untuk seluruh karyawannya untuk dapat mengembangkan karirnya selama bekerja di perusahaan tanpa membedakan adanya gender karyawan dan akan tetap memberikan fasilitas yang sama dengan adil. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh adanya budaya yang telah diterapkan di perusahaan, yaitu mengenai menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, etika bisnis, persatuan melalui keharmonisan, cepat dan unggul, dan lain-lainnya. Pembahasan yang selanjutnya ada mengenai analisis dan desain pekerjaan PT Garuda Food. PT Garuda Food menekankan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik dalam menjaga kelangsungan bisnis perusahaan dan meminimalisir adanya hambatan yang terjadi di perusahaan. Pada tahun 2020, Garuda Food telah memperbarui dan akan terus melakukan penyempurnaan terhadap struktur dan mekanisme tata kelola yang selama ini berlaku di perusahaan. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat hal tersebut merupakan cara efektif untuk meningkatkan kualitas analisis dan desain pekerjaan di PT Garuda Food. Perusahaan juga telah menyusun kerangka penerapan GCG yang secara umum dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada governance struktur, yang kedua governance proses, dan yang ketiga governance outcome. Setiap bagian di perusahaan memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab yang berbeda. Oleh karena itu, supaya desain pekerjaan dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan juga suatu perangkat kebijakan yang dapat mengatur standarisasi suatu pelaksanaan pekerjaan dan dapat menghasilkan kerangka acuan yang dimiliki di setiap departemen. Dan juga perusahaan membentuk ada unit audit internal untuk meninjau efektivitas sistem manajemen risiko atas kegiatan usaha. Jadi diharapkan dengan dibentuknya analisis dan desain pekerjaan dapat membantu untuk mengevaluasi dan menganalisis semua pekerjaan yang dilakukan di perusahaan. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu recruitment. Proses rekrutmen yang ada di PT Garuda Food dilakukan dengan perekrutan eksternal melalui web resmi perusahaan. Setelah mengisi data yang diperlukan seperti pengalaman pekerjaan dan juga jenjang pendidikan yang pernah ditempuh atau pendidikan terakhir, selanjutnya akan dilakukan tes psikotes untuk para pelamar kerja pada tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh karyawan. PT Garuda Food membuka 3 bagian dalam rekrutmen, yaitu yang pertama bagi mahasiswa magang. Bagi mahasiswa yang sedang mencari pengalaman kerja, peserta magang adalah individu yang berusia minimal 17 tahun, sudah lulus pendidikan SMA atau D3 atau S1, dan ingin memiliki pengalaman kerja. Peserta magang ini nantinya akan melakukan kegiatan magang di Garuda Food selama 3 bulan. Yang kedua yaitu bagi lulusan baru. Untuk bagian ini, individu diharuskan sudah lulus D3 atau S1 dan memiliki IPK minimal 3, dan juga jenis pekerjaannya kontrak. Yang terakhir profesional. Untuk bagian rekrutmen ini diharuskan sudah memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun sebelum akhirnya mendaftar ke Garuda Food. Hal itu dikarenakan jabatan yang dicari merupakan jabatan yang lumayan tinggi. Lalu, bagaimana proses seleksi karyawan yang dilakukan Garuda Food? Oke, kita bahas seleksi karyawan PT Garuda Food. Sebelum seluruh karyawan kerja di PT Garuda Food akan dilakukan proses seleksi karyawan terlebih dahulu. Proses seleksi ini merupakan salah satu proses yang penting dalam menyeleksi kandidat yang terdaftar. Adanya seleksi karyawan juga memiliki tujuan untuk membantu organisasi membuat keputusan tentang individu yang karakteristiknya paling cocok atau memenuhi persyaratan posisi atau pekerjaan yang terbuka, dan juga untuk mendapatkan tenaga kerja yang paling cocok dalam jabatan-jabatan tertentu. Proses seleksi karyawan di PT Garuda Food dibagi menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama tahap seleksi administrasi. Dalam tahap administrasi ini biasanya akan diberikan beberapa poin penilaian yang harus diisi oleh individu yang akan berdaftar, seperti biodata pribadi, latar belakang pendidikan yang telah ditempuh, pengalaman kerja yang dimiliki, dan kemampuan-kemampuan atau skill apa saja yang dimiliki pelamar. Tahap yang kedua yaitu tahapan psikotes. Setelah calon karyawan dinyatakan lulus pada tahap sebelumnya,
Calon karyawan akan menerima email dari PT Garuda Food bahwa individu dinyatakan lolos pada tahap seleksi pertama dan diminta untuk melanjutkan proses pendaftaran. Seleksi tahap kedua yaitu yang pertama, calon karyawan harus mengisi formulir dan juga para calon karyawan diminta untuk mengikuti beberapa tes yang telah disediakan oleh perusahaan. Tes yang dilakukan seperti tes psikotes, focus group discussion, tes kepribadian hingga menulis esai seperti harapan apa yang ingin kalian capai dalam 5 tahun ke depan, departemen di mana yang ingin kalian masuki, dan lain sebagainya. Tahap ketiga ada interview dengan HRD. Calon karyawan akan diberikan email atau pesan WhatsApp untuk waktu pelaksanaan wawancaranya. Tahap keempat yaitu interview user. Pada tahap ini, calon karyawan akan diajukan beberapa pertanyaan seperti seputar teknik pekerjaan yang nantinya akan dijalankan. Dan yang terakhir ada tahap medical check-up. Pada tahap ini, calon karyawan diminta untuk memberikan hasil tes kesehatan yang dilakukan dan nantinya tes ini akan dikirimkan kepada departemen masing-masing. Biasanya medical check-up ini akan mencakup pengukuran tekanan darah, tes urin, tes audiometrik atau pendengaran, tes penglihatan, tes buta warna, dan tes penglihatan dekat. Selanjutnya pembahasan yang kelima mengenai pelatihan SDM. Salah satu fokus utama dalam pengelolaan SDM di PT Garuda Food adalah meningkatkan pemahaman dan penerapan corporate value dan filosofi perseroan. Oleh karena itu, dibentuklah program pelatihan dan pengembangan karyawan SDM. Program pelatihan dan pengembangan karyawan menjadi hal yang penting dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai upaya regenerasi kepemimpinan di lingkungan perseroan. Bentuk pengembangan kualitas dan kompetensi tersebut diterjemahkan dalam berbagai bentuk pelatihan yang dilaksanakan untuk karyawan. Setiap karyawan baru akan melewati program orientasi untuk karyawan baru, bidang, atau departemen yang telah ditetapkan oleh perusahaan dengan tujuan untuk memperkenalkan perusahaan secara keseluruhan termasuk nilai-nilai dalam perusahaan. Selanjutnya, semasa kerja, karyawan dapat mengikuti beragam program pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan dengan mengacu pada 3 kurikulum, yaitu kurikulum inti, pengembangan kompetensi umum, dan pengembangan kemampuan sosial, emosional, karakter, dan kepribadian para karyawan baru. PT Garuda Food juga menjalin kerjasama dengan tim medis profesional untuk secara rutin memberikan edukasi dan pelatihan kepada tim Business Continuity Plan serta karyawan mengenai pentingnya melakukan tindakan pencegahan secara sistematis dalam lingkungan perusahaan dan keluarga karyawan. Karena salah satu wujud komitmen PT Garuda Food adalah untuk bisa terus meningkatkan kualitas dan kompetensi karyawan, maka PT Garuda Food juga menyediakan anggaran tersendiri untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan. Setiap tahun, Garuda Food menyediakan anggaran yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan perusahaan. Pokok bahasan yang selanjutnya yaitu mengenai penilaian kinerja. Penilaian kinerja diperlukan untuk mengetahui hasil atau tingkat keberhasilan para karyawan perusahaan. Dengan adanya penilaian kinerja, akan dapat mengetahui hasil dari kinerja para karyawan, dan hasil penilaian tersebut dapat digunakan untuk tujuan yang meliputi keputusan sumber daya manusia, evaluasi, dan umpan balik. Setiap departemen yang ada di PT Garuda Food memiliki tim leader yang melakukan penilaian kinerja karyawan. Selain tim leader yang menilai masing-masing karyawan, pemberian bobot kriteria diisi oleh section head yang merupakan atasan tertinggi di GBK. Section head hanya memberikan bobot untuk kriteria tidak sebagai penilai untuk karyawan, karena section head hanya bertugas untuk mengontrol, tidak untuk mengawasi. Karyawan dinilai menggunakan kuesioner FMADM dan SAW yang ada. Hanya terdapat satu penilai untuk masing-masing karyawan dikarenakan pekerjaan dilakukan berdasarkan shift yang telah ditetapkan, dan berganti tiap minggunya serta tidak ada rolling antara tim leader. Pembahasan yang selanjutnya mengenai kompensasi. PT Garuda Food memberikan kompensasi terhadap para karyawannya berupa tunjangan hari raya, asuransi kesehatan untuk karyawan level administrasi sampai eksekutif yang jenis fasilitasnya sesuai dengan tingkat karyawan. Dan juga PT Garuda Food memberikan program karyawan berprestasi. Maka karyawan yang berprestasi selama bekerja di PT Garuda Food akan diberikan sebuah penghargaan berupa piagam penghargaan, uang tunai, dan jenjang karir. Karyawan tetap perseroan akan mendapatkan kompensasi yang meliputi gaji pokok dan berbagai macam tunjangan dan manfaat tambahan yang diberikan perseroan dengan jabatannya karyawan. Karyawan kontrak dibayar sesuai dengan ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perusahaan nantinya juga akan menyatat penyisihan imbalan kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya kepada karyawan-karyawannya sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selanjutnya pembahasan ke-8 mengenai motivasi dan kepuasan kerja. Motivasi kerja yang dilakukan di PT Garuda Food adalah mengadakan adanya briefing awal kerja yang dilaksanakan secara rutin setiap harinya kepada seluruh karyawan di masing-masing departemennya.
Selain itu juga karyawan mendapatkan beberapa motivasi seperti memberikan kisah inspirasi atau kisah motivasi supaya karyawan dapat termotivasi untuk melihat pekerjaan yang akan dilakukannya. PT Garuda Food juga menerapkan beberapa indikator motivasi kerja seperti harus menyelesaikan pekerjaan di departemen masing-masing tepat waktu, memberikan pekerjaan menarik sesuai dengan bidang yang diminati, dan juga kemampuan untuk berhasil di tempat kerja. Jadi hal tersebut menunjukkan bahwa karyawan dengan motivasi kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan, serta dengan memberikan motivasi kerja akan menjadikan kinerja karyawan lebih baik. Untuk kepuasan kerja karyawan sendiri, perusahaan menerapkan hal seperti karyawan masih diperbolehkan bekerja sambil minum dan makan makanan ringan, sehingga karyawan dapat terhindar dari rasa jenuh. Karyawan juga diperbolehkan pulang lebih awal apabila terdapat urusan secara tiba-tiba mengenai urusan keluarga dan sakit secara tidak terduga saat di perusahaan. Jadi hal tersebut bisa membuat karyawan bekerja lebih santai, nyaman, dan aman. Selain itu, dijelaskan bahwa karyawan perusahaan dapat dipromosikan atau naik jabatan jika perusahaan meminta dan menyetujui. Promosi itu dapat terjadi karena adanya prestasi yang diberikan karyawan kepada perusahaan. Dari hal-hal tersebutlah yang dapat memberikan pengaruh baik karyawan dalam motivasi kerja untuk meningkatkan kinerjanya. Lalu, apakah ada tren terkini yang mempengaruhi SDM di PT Garuda Food? Oke, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai tren terkini yang mempengaruhi SDM. Tren terkini yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mempengaruhi SDM terbukti saat adanya proses rekrutmen calon karyawan yang ingin mendaftar. Informasi-informasi mengenai rekrutmen karyawan akan disampaikan oleh perusahaan melalui web resmi PT Garuda Food. Perusahaan memanfaatkan teknologi komunikasi dalam bentuk situs web perseroan, sistem pelaporan elektronik otoritas jasa keuangan, dan Bursa Efek Indonesia, serta email sebagai media keterbukaan informasi. Tren lainnya yaitu dengan melakukan pelatihan serta diberikan bimbingan oleh para pendamping mereka di masing-masing departemen secara berkala melalui focus group discussion. Selain itu juga perusahaan menyediakan pengembangan modul pelatihan secara online melalui aplikasi mobile e-learning dan dibukanya kelas secara online untuk para karyawan selama masa pandemi untuk dapat tetap menjalani pelatihan dan mengembangkan skill. Selanjutnya, pembahasan ke-10 mengenai karir dan retensi. Untuk dapat mewujudkan karir yang baik bagi para karyawannya, PT Garuda Food juga menyediakan kegiatan yang bisa membantu menunjang pertumbuhan karir para karyawannya selama bekerja di PT Garuda Food, yaitu seperti diadakannya pelatihan SDM saat awal pengenalan lingkungan baru. Jika ada karyawan yang berprestasi maka akan dipromosikan dengan naik grade jabatan. PT Garuda Food juga menyediakan tunjangan pendidikan bagi karyawan yang berprestasi, yaitu dengan memberikan bantuan karyawan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi. Oleh karena itu, jika perusahaan bisa menghasilkan banyak karyawan yang berprestasi, maka perusahaan juga harus bisa membuat mereka untuk tetap loyal dan merasa nyaman bekerja di PT Garuda Food. Maka dari itu, PT Garuda Food melakukan retensi para karyawan termasuk karyawan dengan karir baik dengan cara melakukan perputaran karyawan, karena hal tersebut merupakan program tanggung jawab sosial di bidang ketenagakerjaan dan K3 yang dapat dilakukan untuk mempertahankan talenta terbaik yang telah dimiliki, memberikan kompensasi kepada para karyawan, memberikan motivasi bekerja setiap harinya. Oke, dan pokok pembahasan yang terakhir mengenai manajemen keselamatan, kesehatan, dan risiko. PT Garuda Food memberikan perlindungan dan jaminan keselamatan serta kesehatan kerja selama melakukan aktivitas kerja di lingkungan operasional PT Garuda Food kepada seluruh karyawan. Penerapan K3 yang telah dilakukan di PT Garuda Food adalah dengan melakukan pengecekan berkala semua kondisi atau mesin yang berat dan sering digunakan oleh para karyawan untuk memastikan tidak ada yang kerusakan, sehingga semua alat mesin bekerja dengan baik. Di samping itu, semua karyawan yang bekerja di pabrik serta sentra distribusi dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan kerja yang memadai, dan juga disediakannya alat perlindungan diri atau APD bagi seluruh karyawan termasuk spesifik dan cara penggunaannya, supaya para karyawan dapat dengan mudah memahami penggunaan alat tersebut dan meminimalisir terjadinya kesalahan penggunaan atau kecelakaan saat menggunakan alat tersebut. Selain itu, perusahaan juga selalu memastikan bahwa setiap pabrik dan sentra distribusi telah memiliki izin operasional yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang mencakup antara lain izin pengoperasian alat berat dan mesin-mesin pabrik. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.